Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Betty Epsilon Idrus selaku anggota KPU RI dan juga anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia serta Titi Anggraini, pengamat pemilu. Selamat malam Mbak Selamat Titi, Mbak malam. Betty, juga Bang Doli. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Rizka, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Betty dulu. Kalau ini kan putusan MK kita sepakat final mengikat harus dilaksanakan. Tapi kalau KPU melihat apakah ini memang lebih banyak sisi positifnya? Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan secara dari sisi penyelenggara ya Mbak. Ya. Bahwa ketika pemilu 2024 yang baru saja berakhir dan diakhiri dengan pelantikan presiden dan wakil presiden di tanggal 20 Oktober tahun 2024, lalu kita langsung menyelenggarakan hari H pemungutan suara untuk pilkadanya di November 2024 juga. Nah, tentu dari sisi penyelenggara dalam hal ini dari tingkat KPU RI, lalu kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pilkada, termasuk juga panitia ad hoc, itu ada siklus waktu yang berhimpitan dan juga siklus waktu untuk penyelenggaraan dalam hal ini dari sisi logistik, dari sisi permintaan terkait dengan APBD untuk penyelenggaraan pilkada saat pemilu dan pilkada yang lalu. Nah, beberapa hal yang lain juga yang kami soroti adalah rekrutmen terkait dengan KPU Provinsi, KPU Kota dan ad hoc-nya ketika penyelenggaraan. Nah, mungkin ada satu hal yang terlewat setelah kami amati, yaitu rekrutmen dalam hal ini di sisi Komisi Pemilihan Umum, karena kami melakukan rekrutmen berdasarkan AMJ terakhir masing-masing KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, bahkan ada satu provinsi yang sekarang sedang rekrutmen padahal pemilu dan pilkadanya sudah berakhir. Jadi ada beberapa evaluasi yang kami lakukan dari sisi penyelenggara dalam hal ini ketika keserentakan terjadi saat pemilu dan pilkada 2024. Kalau dari DPR ini putusan yang tepat dari MK? Ya, pertama sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final and binding ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus kita laksanakan. Walaupun misalnya berkali-kali saya mengatakan Mahkamah Konstitusi ini sudah seperti membentuk undang-undang ketiga sekarang ya, selain DPR dan pemerintah gitu. Tapi kalau dari segi putusannya, saya pribadi setuju, karena sejak periode kemarin saya juga sudah termasuk orang yang meminta kita semua untuk mengevaluasi keserentakan kita ya. Karena apa? Ya, kita punya 3 jenis pemilu termasuk pilkada di dalamnya, itu kan untuk pertama kali kemarin 2024 itu laksanakan bersamaan dan berdekatan. Ya. Jadi kalau dari segi penyelenggara tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya, itu akan memunculkan kompleksitas dan kerumitan sendiri gitu di dalam penyelenggaraannya. Jadi, nah dari segi pemilih, ya dalam tanda petik kita memaksa masyarakat untuk masuk dalam tahun politik 1 tahun penuh gitu loh. Ya, mereka dilibatkan dan bisa jadi terjadi kejenuhan. Nah, saya belum menemukan misalnya hasil riset yang detail ya, tapi setidaknya kalau terjadi penurunan kemarin partisipasi pemilih dalam pilkada, itu bisa jadi sebagai dampak dari adanya kejenuhan ya, setelah misalnya di bulan Februari dilaksanakan pilpres dan pileg, kemudian masuk ke tahapan pilkada sampai bulan November. Nah, jadi dengan putusan ini kita sebetulnya memberikan kesempatan kepada semua ya yang terkait stakeholder penyelenggara atau yang terlibat dalam pemilu itu untuk bisa lebih fokus dalam pemilihan masing-masing, termasuk soal isu-isunya gitu loh. Kan kita sama-sama juga banyak mendengarkan kemarin pilkada itu seperti pilkada rasa pilpres katanya, karena terlalu dekat gitu ya. Nah, sehingga isu-isu tentang daerah tidak tersentuh gitu ya Bang Doli ya? Itu tidak tersentuh, tertutup dengan isu-isu nasional gitu. Bahkan masyarakat bilang salah satu yang buat kejenuhan, sama aja kok temanya gitu, isunya sama aja dengan yang kemarin di pilpres gitu loh. Nah, jadi mereka ya sudahlah. Nah itu kemudian yang ketiga berdampak kepada ya kita tidak ada jaminan bahwa lembaga-lembaga
politik, lamba-lamba demokrasi kita ini semakin hari semakin kuat karena memang selalu ditempatkan dalam perhatian yang setengah-setengah, tidak full oleh masyarakat dalam proses pemilihannya, kira-kira begitu. Ya, kalau dengan beberapa faktor dari KPU tadi Mbak Betty sudah menyampaikan, Bang Doli juga, apakah memang Mbak Titi ini bisa sejalan dengan kualitas pemilu yang diharapkan dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah? Iya, secara desain ini kan dikonseptualisasi untuk pemilu yang lebih baik. Meskipun dia bukan obat bagi segala macam penyakit penyelenggaraan pemilu. Setengah dari integritas pemilu itu bergantung pada integritas penyelenggara pemilu. Jadi nanti kalau Bang Doli dan kawan-kawan salah pilih penyelenggara pemilu, desain sebagus apapun tidak akan bisa berbuat banyak terhadap kualitas pemilu ke depan. Jadi melihat pemilu itu memang harus holistik. Jadi masyarakat sipil sudah berusaha berkontribusi untuk kemudian menghadirkan model keserentakan yang dianggap bisa menguntungkan baik peserta, penyelenggara ataupun pemilih, membangun rasionalitas politik dan juga kesadaran untuk bisa menjadi pemilih yang seutuhnya begitu. Tetapi kalau implementasinya parsial, itu ya akan sia-sia. Nah, melihat putusan 135 ini tidak bisa berdiri sendiri, kita juga harus melihat desain besar pemilu secara keseluruhan. Yang pertama tadi soal penyelenggara pemilu. Itu sudah ada putusan MK yang menyatakan, yaitu putusan 120 tahun 2022, rekrutmen penyelenggara pemilu harus dilakukan di luar tahapan pemilu. Artinya di luar tahapan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Sekarang misalnya Bu Betty merekrut penyelenggara pemilu setelah 2024, mau mengerjakan apa? Kalau kemudian misalnya di dalam proses ini tidak ada aktivitas tahapan pemilu. Jadi satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh Bang Doli dan kawan-kawan dalam menyegerakan pembahasan RUU Pemilu. Karena implikasi dari putusan ini akan berdampak pada variabel sistem pemilu secara keseluruhan, lalu penyelenggaranya dan juga manajemen teknis lain yang juga pasti akan terdampak. Nah, ini gimana untuk RUU Pemilunya, Bang Doli, yang harus segera dikejar? Karena kan akan berefek ke sistem, hal teknis kepemiluan. Waktunya tinggal sampai 2029 aja. Nah, kesamaan yang kedua saya pribadi terhadap putusan ini adalah selain tadi putusan tentang substansi atau isinya ya. Yang kedua, buat saya putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah alasan yang kesekian kali ya agar pemerintah dan saya dan teman-teman DPR ini untuk segera melakukan pembahasan revisi undang-undang terkait politik khususnya pemilu ya. Nah, saya kan ya sering orang mengatakan ini Doli cerewet banget sih, suka ngomongin revisi undang pemilu dipercepat Nah, karena begini, kita kan ingin melakukan evaluasi ya terhadap perjalanan pemilu demokrasi kita selama katakanlah pasca reformasi 25 tahun terakhir ini. Dan kita sudah melakukan model pemilu beberapa kali ya. Nah, tentu kita juga punya keinginan membangun sistem politik yang bagiannya adalah sistem pemilu yang seideal mungkin. Nah, oleh karena itu kita harus punya cukup waktu ya untuk banyak berdiskusi, banyak berelaborasi gitu ya, berinteraksi dengan masyarakat, apakah masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi. Nah, jadi waktu yang paling ideal menurut saya 1 tahun itu juga sebetulnya ya cukup lah 1 tahun ke 1,5 tahun gitu. Nah, dan kedua jangan sampai juga nanti kita selalu membuat undang-undang di ujung yang kemudian tuduhannya meaningful participation-nya dibilang kecil gitu. Nah, yang ketiga adalah kita lihat di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ya, ini semua sudah merubah seluruh substansi yang ada selama ini dalam rancangan undang-undang itu. Jadi kalau makin lama Titik dan kawan-kawan Perludem tiap hari ngajukan judicial review ya, semua substansi sudah berubah, nanti pembahasan undang-undangnya nggak perlu lagi karena tinggal masuk-masukkan putusan Mahkamah Konstitusi aja gitu loh, ya kan, yang semua sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita nggak tahu apakah ini kemudian bisa sinkron satu sama lain. Contoh misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan ini kan sudah pernah juga ada putusan yang sebelumnya yang punya alternatif ada 6 tuh. Kalau nggak salah Titik yang waktu yang ngajuin tuh. Nah, kan? Nah, ini kan sudah berubah nih. Artinya ada hal yang berubah dari putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan yang dulu yang ada alternatifnya 6 gitu.
Sekarang ditegaskan ada pemilu nasional dan pemilu daerah, dikasih batas waktu lagi Ya. 2 tahun sampai dua 2,5 tahun 6 bulan gitu. Nah nanti nggak tahu nih entah kapan lagi nanti orang ngajukan judicial review ya soal keserentakan bisa jadi berubah lagi. Walaupun saya pribadi nih ada satu soal keserentakan lagi yang menurut saya perlu dikaji ulang Apa lagi itu? itu soal pilpres dan pileg itu menurut saya jangan ditempatkan hari yang sama juga. Gitu. Kita punya pengalaman di 2004 ya kalau nggak salah 2009 ya. Itu pileg dulu ya baru pilpres Oh, gitu. oke. Nah alasannya apa nanti kita diskusi panjang juga soal itu, Pris. Oke. Mungkin nggak cukup waktu soal ini gitu. Nah, Itu harus ada tapi sesi lagi, tapi iya nggak, tapi alasan atau pertimbangan dalil yang sekarang menjadi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa jadi juga pertimbangan kenapa kita minta supaya pilpres dan pileg itu juga dipisah. Tadi soal penguatan kelembagaan, soal isu yang harus satu-satu nggak boleh digabungkan gitu. Karena selama ini juga pileg itu tertutup dengan isu pilpres. Masyarakat kita nggak peduli lagi dia siapa yang mau jadi wakil rakyat apanya, dia lebih peduli soal pilpres, misalnya isu-isunya dan seterusnya gitu. Nah ini juga menjadi bagian yang, nah oleh karena itu kalau saya sudah berkali-kali mengajak teman-teman termasuk minta kepada Pak Presiden yang sering mengatakan harus ada perbaikan sistem politik, ayo segera kita mulai pembahasan soal apa yang istilah Pak Presiden itu perbaikan sistem politik termasuk melalui dengan revisi undang-undang. Nah dan satu lagi nih, putusan Mahkamah Konstitusi ini berkonsekuensi panjang dan dalam ini akan mempengaruhi perubahan berbagai undang-undang. Ya, bukan hanya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Nah ini secara otomatis sebetulnya mendorong pembuatan undang-undangnya nanti harus memakai metodologi yang lebih besar antara omnibus law sama kodifikasi. Karena nggak bisa lagi sendiri-sendiri ini. Misalnya soal kalau nanti kan harus apakah anggota DPRD itu diperpanjang atau tidak misalnya. Ya sampai 2031. Nah kalau memang disepakati diperpanjang itu undang-undang termasuk pilkada misalnya undang-undang kepala daerah itu undang-undang Pemda harus dirubah. Harus terkoneksi juga yang lainnya harus diubah juga ya. Koneksi semua. Jadi ini perubahan besar. Nah karena perubahan besar nggak bisa dikerjakan cuma hitungan bulan gitu maksud saya. Makanya butuh waktu yang cukup panjang. Oke, saya minta singkat-singkat ke Mbak Betty sama ke Mbak Titi. Mbak Betty dari sisi penyelenggara pemilu apa sih yang dititipkan untuk dibahas oleh DPR dan pemerintah pasca putusan MK ini? Yang pertama tadi soal rekrutmen penyelenggara dalam hal ini apakah itu KPU dan Bawaslu menurut saya juga perlu ada pembahasan. Lalu yang berikutnya adalah ada koordinasi tadi sudah sampaikan oleh Pak Doli juga soal bahwa tidak hanya Undang-Undang 7 2017 yang akan terlibat, tapi juga Undang-Undang Pilkada 8 2015 juga akan mengalami perubahan, termasuk juga Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal ini. Jadi dari sisi ini tentu sebagai penyelenggara memerlukan kepastian hukum pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/12/2024 ini Mbak Fris. Jadi beberapa hal dari sisi penyelenggara tentu kita memerlukan kepastian hukum pasca keluarnya putusan MK. Kepastian hukum itu apa kalau dari sisinya Mbak Titi yang juga harus dimasukkan dari tugasnya Bang Doli nanti dan pemerintah, Mbak Titi? Kita perlu ingat ya, salah satu pertimbangan di dalam putusan 135 itu Bang Doli adalah karena DPR tidak mengambil aksi terkait putusan 55 2019. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan di putusan terdahulu sudah menyediakan 6 model. Tetapi ternyata sampai pemilu 2024 selesai, tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Salah satu yang memicu putusan adalah karena kelambanan legislatif di dalam merespon banyak putusan pengadilan. Saya kira itu juga jadi evaluasi mengapa revisi undang-undang pemilu itu tidak boleh ditunda. Apalagi kalau misalnya pembahasannya 2026. Saya mengikuti pembahasan RUU Pemilu sejak lama, tidak akan pernah cukup kalau waktunya itu 1 tahun. Apalagi nanti pasca putusan 135 ini, yang akan menjadi perdebatan itu pasti soal misalnya mengatur masa transisi, perpanjangan anggota DPRD, lalu pengisian penjabat,
pengisian penjabat itu tidak boleh diberikan cek kosong hanya kepada presiden atau eksekutif. Kita juga harus memastikan bahwa pengisian penjabat bisa menjamin penyelenggaraan pilkada yang demokratis. Lalu juga misalnya tadi soal rekrutmen tentu saja. 2027 Ibu Betty dan kawan-kawan ini akan berakhir di tanggal 12 April. Tentu proses seleksinya sudah dimulai sejak 2026 akhir. Bagaimana mungkin mau menyediakan mekanisme seleksi yang lebih baik kalau RUU pemilunya misal baru dibahas awal 2026. Jadi menurut saya Bang Doli, ini harus dimulai sesegera mungkin sekarang begitu ya, supaya deliberasi dengan para pemangku kepentingan, dengan penyelenggara pemilu yang juga perlu didengar evaluasi mereka atas penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024, seluruh pemangku kepentingan, partai, parlemen dan juga partai non parlemen, masyarakat sipil, perguruan tinggi, supaya naskah RUU ini bisa baik begitu. Kenapa alasan MK itu banyak membatalkan atau membatalkan sejumlah pengaturan? Itu kan karena materialnya tidak matang. Karena deliberasinya itu tidak mencukupi begitu. Jadi kepada Bang Doli saya kira atmosfer kita ini sudah sama begitu ya. Tinggal menurut saya PR-nya tuh di eksekutif. Justru kelambanan itu sekarang nampaknya adalah lebih diperlihatkan oleh seperti ada keengganan begitu ya. Ini bukan narasi baru karena di 2021 hasil kerja Bang Doli dan kawan-kawan RUU pemilu dan naskah akademiknya itu kan mentah begitu saja karena presiden tidak menghendaki ada revisi. Jadi jangan sampai itu terulang lagi karena kita mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar, tidak mungkin tidak ada revisi karena masa transisi pasca putusan harus diatur dengan baik, termasuk kalau bisa Bang Doli anggaran itu tidak lagi dari APBD. Karena pilkada adalah pemilu dan pemilunya serentak daerah, mestinya anggarannya bersumber sepenuhnya dari APBN begitu. Apakah ini bisa diwujudkan? Intinya sih harus cepat-cepat begitu ya Bang Doli ya, as soon as possible, dan aturannya juga harus terkoneksi satu sama lain. Memang sih nggak ada one size fits all, tapi ini harus dibahas agar landasan hukumnya jelas. Bicara soal sistem pemilu perbaikannya, kalau mau diperbaiki ya harus dari aturannya dulu juga ya. Bang Doli bisa dalam waktu cepat ya, singkat aja, boleh ya Bang Doli ya? Mudah-mudahan. Singkat kan? Ya sehingga mudah-mudahan banget itu singkat, padat, dan semoga jelas ya Bang Doli ujungnya ya. Amin, amin, amin. Kalau tadi kata Mbak Titi, harusnya dari pemerintah ya Bang Doli, kan ada di lingkaran, bisa lah dicolek sama Bang Doli. Oke, thank you banget Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI, Mbak Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI, dan juga Mbak Titi Anggraini, pengamat pemilu. Selamat malam. Selamat malam.